Assalamualaikum lur, ketemu lagi dengan channel Belusukan Kebon. Saat ini kegiatan pagi ini kita tidak mancing lur, tapi rencana kita mau ambil labu madu dari panenan hari ini. Sekaligus kita mau sortir sekalian. Oke lur, ikuti terus keseruan kita pada pagi hari ini. Untuk mendukung channel ini biar terus berkembang dan bisa memberikan karya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lur, tanaman labu madu atau disebut dengan butternut pumpkin atau butternut squash merupakan salah satu jenis tanaman labu lur yang banyak dibudidaya di daerah kami. Labu ini kalau dilihat sekilas bentuknya seperti angka 8 lur, atau seperti bola lampu. Rasa manis dan tekstur yang lembut, tanaman ini atau buah ini cocok dijadikan sebagai bahan makanan lur, atau dijadikan sebagai makanan pendamping ASI. Nama latin dari labu madu ini Cucurbita moscata lur, atau dikenal dengan butternut pumpkin. Selain bentuknya tadi seperti angka 8 atau bola lampu, orang kadang menyebutnya seperti kacang tanah. Buah labu madu ini lur mengandung serat yang tinggi, antioksidan, beta karotin, vitamin A, dan vitamin B kompleks, sehingga baik digunakan sebagai makanan pendamping ASI untuk bayi. Buah ini tergolong buah yang eksklusif lur, karena pasarnya pun juga eksklusif seperti swalayan, dan saat ini harganya masih dibilang permintaan buah ini saat ini lur relatif cukup tinggi, dan buah ini pun misalkan disimpan minimal 2 bulan akan meningkatkan rasa manisnya lur. Untuk budidaya tanaman labu madu ini bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit lur. Tapi yang jelas teknik budidayanya seperti jenis labu yang lainnya. Hanya saja bagi yang ingin mendapatkan lur ini yang berkualitas, dulur-dulur semua bisa membeli di toko pertanian ataupun bibit impor. Yang perlu dipersiapkan untuk budidaya tanaman labu madu ini yang jelas satu, kita harus mempersiapkan lahannya. Lahan yang sudah dipersiapkan itu diolah sedemikian rupa dengan menggunakan pupuk dasaran. Terus kemudian yang jelas kita harus membuat bedengan. Bedengan itu kalau di tempat kami jarak antar bedengan itu kurang lebih antara 1 sampai 2 meter. Dan lebar bedengannya itu antara 20 sampai 50 cm. Untuk
persiapan lahan ini setiap petani mungkin memiliki cara yang berbeda-beda, tapi yang jelas asupan makanan dari lahan untuk tanaman labu yang akan kita tanam itu harus cukup. Terserah dulur-dulur semua mau pakai pupuk kandang, pupuk kompos, ataupun mungkin ada juga yang menambahkan kapur pertanian. Setelah lahan siap lur, kita harus menyiapkan benih yang rencana mau kita tanam, yang sudah kita beli dari toko-toko pertanian. Benih yang sudah kita beli tersebut kita semai dahulu. Kadang ada beberapa petani yang langsung menancapkan benih tersebut pada lahan yang sudah dipersiapkan. Akan tetapi itu sangat berisiko tinggi lur, karena prosentase tumbuh yang langsung kita tanam dengan yang kita semai dulu biasanya lebih bagus yang kita semai dulu. Kalau hasil semaian yang sudah kita persiapkan tadi, kalau di tempat kami biasanya bibit yang sudah kita semai itu sudah tumbuh kira-kira 2-4 daun, itu baru kita siapkan untuk proses penanaman. Untuk proses penanaman, jarak tanam yang diambil petani di daerah kami lur itu rata-rata ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, bahkan ada yang 2 meter, karena rambatan dari tanaman ini sangat panjang lur. Setelah ditanam, untuk proses perawatan yang jelas secara umum kita harus melakukan penyiraman, pemupukan, terus pengajiran lur. Pengajiran di sini kata lainnya adalah pembuatan para-para atau anjang-anjang, dan itu bisa kita sesuaikan bentuk dari para-para, mana yang lebih irit itu biasanya yang dipilih oleh petani. Ada yang bentuknya V, ada yang dibuat seperti rumah-rumahan, tingginya ada yang setengah meter, ada yang 1 meter, bahkan ada yang tingginya 2 meter. Tergantung kita nanti memilih untuk perawatan yang lebih mudah dan biaya yang lebih ringan. Setelah itu lur, biasanya kita lakukan pemangkasan dan pengendalian OPT. Hal ini sangat penting dilakukan agar hasil panen sesuai apa yang kita harapkan. Untuk pengendalian OPT sendiri lur, itu biasanya kita lakukan penyemprotan, baik itu pestisida ataupun fungisida, tapi harus sesuai dengan takaran. Hal ini dilakukan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit. Untuk pemangkasan sendiri kita lakukan dengan tujuan agar mencegah daun atau cabang yang tumbuh tidak terkendali lur, karena itu nanti kurang efektif apabila itu dibiarkan dan asupan makanan yang diambil dari batang utama akan terbagi menjadi banyak dan tidak fokus ke proses pembuahan dan pematangan.
Setelah itu dilakukan lur, ini yang paling penting adalah untuk proses pada waktu kita panen. Tanaman ini kalau di tempat kami biasanya dipanen setelah mencapai umur sekitar 3 bulan. Ada juga petani yang di sini memanennya apabila sudah berumur 100 hari. Ciri buah yang siap kita panen, biasanya buah tersebut memiliki warna buah yang sudah mulai menguning hingga kecoklatan. Dan untuk proses pemotongan buah pun disarankan dulur-dulur memakai gunting yang tajam lur, untuk memotong batangnya. Kira-kira kita sisakan batang tersebut sekitar 3-5 cm. Karena kalau terlalu panjang lur, apabila buah ini dimasukkan karung atau dimasukkan ke dalam tempat panen, biar tidak berbenturan dengan buah yang lain. Karena apa? Buah yang sudah kita panen dan itu memiliki kualitas yang bagus, salah satu cirinya adalah buah yang tidak memiliki goresan pada kulit buah. Oke lur, itu sedikit pengalaman kami di desa dengan beberapa petani yang ada di sini terkait dengan budidaya labu madu. Kalau dulur-dulur semua ingin mencoba bagaimana cara budidaya, boleh nanti kita sharing terkait bagaimana cara budidaya dan proses pemasaran labu madu. Kegiatan yang kami lakukan saat ini lur, itu proses pemilihan buah yang masuk ke dalam grade yang paling bagus. Kapan-kapan akan saya informasikan buah yang masuk dengan kualitas atau grade terbaik, terus kemudian buah yang memiliki kriteria grade di bawahnya, ataupun buah yang kalau istilah di daerah kami itu grade yang paling bawah, itu adalah grade olahan. Oke lur, sekian dulu sekilas kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua. Kebetulan labu madu yang saya ambil pada pagi hari ini, alhamdulillah bisa langsung kita distribusikan ke beberapa pelanggan untuk dipasarkan ke pasar-pasar modern yang ada di seluruh Indonesia. Oke lur, terima kasih. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.